Ketika ada kesulitan, Allah akan angkat dan berikan jalan yang lapang. Ketika ada permohonan, ada yang cepat kemudian dikabulkan. Inilah kemudian keutamaan amalan-amalan pasca salat yang dengan itu kemudian Nabi mencontohkan dan para ulama tegas mengingatkan sedapat mungkin jangan sampai kita lewatkan. Yang motif salatnya hanya sekedar mengangkat kewajiban saja. Yang penting selesai salat. Mau diterima, mau tidak, itu terserah Allah. Yang penting tugas saya salat selesai. Ada yang begitu? Ada orang yang bahkan saat akan dia mengerjakan sesuatu, Allah lebih cepat mengingatnya dibandingkan dia sebelum menyebut nama Allah. Sehingga ada orang berdoa baru dikabulkan. Ada orang yang belum minta sudah Allah kabulkan. Satu, kita ambil dulu dasar pembahasannya di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Kita turunkan ini dua. Kita ambil Quran surah kedua dulu Al-Baqarah ayat 152. Tiga. Bisa keluarkan Quran misal surah ke-15 ayat 9. Empat. Bisa kita turunkan Quran surah ke-54, ini selalu terbawa ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kemudian 5, kita coba turunkan Quran surah 7 ayat 205. Kemudian 6, kita coba juga turunkan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Jangan dipahami sendiri, kita pahami lewat keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengurutkan semua formulasi ini dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu, mungkin satu hadis dulu ya, hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 591, 593, 594, 597. Ini bisa berbeda-beda, nanti kita urutkan amalan-amalannya. Nanti ini semua akan kembali ke Quran lagi, ya. Tapi ayatnya tidak saya tuliskan dulu supaya ada peluang bagi kita mudah untuk mencatat terlebih dahulu. Bismillah. Time sudah? Alhamdulillah. Saya beri kesempatan dulu sejenak. Alhamdulillah. Baik. Amalan pasca salat. Apa yang kita kerjakan setelah selesai menunaikan salat? Jadi ingat ya, kalau saya sebutkan setelah salatnya selesai, berarti salatnya tuntas belum? Tuntas ya? Berarti sudah selesai salatnya. Ingat ya, salatnya sudah selesai. Baik, salat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau sudah salam, salatnya sudah selesai. Baik, selesai, sudah. Tapi nanti ada paket-paket amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang dengan amalan ini bisa menyempurnakan kualitas salat yang telah kita tunaikan. Jadi kalau Anda misalnya setelah salam, kemudian beranjak tidak mengerjakan amalan ini, salat Anda sah. Sudah sah, menggugurkan kewajiban, selesai, kewajibannya tuntas. Baik ya, tapi Anda tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan pasca salat. Dan keutamaan ini tidak hanya terkait nanti dengan pahala-pahala saja. Karena nanti ada kaitan dengan, mohon maaf, kemudahan dalam pengabulan doa. Ada kaitan dengan kemudahan dalam rizki. Ada kaitan dengan perlindungan saat beraktivitas. Karena ada di antara amalan-amalan ini yang memberikan jaminan. Ketika Anda diganggu oleh sekitaran makhluk dalam aktivitas Anda, Allah akan berikan perlindungan dan kemudahan. Ketika ada kesulitan, Allah akan angkat dan berikan jalan yang lapang. Ketika ada permohonan, ada yang cepat kemudian dikabulkan. Inilah kemudian keutamaan amalan-amalan pasca salat yang dengan itu kemudian Nabi mencontohkan dan para ulama tegas mengingatkan sedapat mungkin jangan sampai kita lewatkan.
Sekalipun hukumnya sunnah, bila dikerjakan ada keutamaan dan pahalanya. Bila pun tak mampu melakukan, maka Anda tidak berdosa di dalamnya, tapi kehilangan keutamaan dan pahalanya. Jelas sampai sini? Baik, yuk kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, jika Anda telah tuntas mengerjakan solat. Tahan, fokus baik-baik. Kalau kita berhenti pada bacaan ini, selesai. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, misal berhenti di sini, wakaf di sini, jika Anda telah tuntas mengerjakan solat, maka ada isyarat di ayat ini. Kalau Anda berhenti di kalimat ini, ada segelintir orang yang motif solatnya untuk menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sudah solat. Ya, ingat ya. Kalau Anda berhenti di ayat ini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka di antara maknanya menunjuk pada segelintir orang yang motif solatnya hanya sekedar mengangkat kewajiban saja. Yang penting selesai solat. Mau diterima, mau tidak, itu terserah Allah. Yang penting tugas saya solat selesai. Ada yang begitu? Nah, biasanya kalau Quran isyaratkan dengan cara baca, itu akan muncul. Ya, solat subuh misalnya kan, 2 rakaat. Wah, cepat lagi selesai. Kok cepat amat? Misalnya, yang penting sudah solat daripada enggak. Baca Al-Fatihah enggak? Sudah hafal tiap hari 17. Menurut saya setiap rakaat, dan seterusnya. Misal, nah itu akan ditemukan gelintir orang-orang yang demikian jika wakaf dalam konteks yang dimaksudkan. Tapi kalau Anda teruskan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, jika Anda telah tuntas mengerjakan solat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, atau bahkan dalam saat keadaan berbaringnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan sebut Rabbmu dalam jiwamu, pada dirimu. Nafas itu bisa diartikan dalam jiwa, pelan, tenang. Bisa diartikan olehmu, dibacakan, baca. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dengan penuh kelembutan, ketawakalan, dan tidak perlu berlebihan sampai misalnya teriak-teriak dan sebagainya. Ya, tapi poinnya adalah ayat ini ingin memberikan gambaran pada kita bahwa doa menyebut Allah atau menyampaikan kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Ini 2. Bisa bentuknya doa, bisa dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu semua kalimat-kalimat, bacaan-bacaan yang bernilai baik yang ditujukan kepada Allah. Istighfar baik tidak? Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, baik. Allahu akbar, baik. La ilaha illallah wa la syarikalah, baik. Semua baik. Itu kalimat thayyibah namanya. Kalimat thayyibah. Sudah? Dan doa juga sama. Bukankah dalam doa Anda menyebut Allah? Ya Allah, mohon, ya Allah, Rabbana, dan seterusnya. Paham? Baik. Sekarang bagian terakhir. Kita susun dulu ya. Setelah disusun, baru kemudian diuraikan. Jadi kalau kita lihat amalan-amalan yang melatih kita untuk hati kita tenang, terhubung dengan Allah, dan bisa memohon apapun kepada Allah, amalan itu disebut dengan zikir. Tadi amalan utamanya zikir, mampu mengingatkan kita dengan Allah sehingga kita diingat oleh Allah. Kalau sudah diingat, diberikan kelapangan hati sehingga mudah mengatasi persoalan. Nanti dengan amalan yang lain, ini dengan doa, akan lihat segala permintaan bisa cepat dikabulkan. Bahkan nanti orang yang biasa berlatih doa, nanti ada pasca sholat, ada tuntunan berdoa. Begitu Anda berdoa, kebiasaan itu terbawa dalam kehidupan. Jadi otomatis, begitu akan mengerjakan sesuatu, dirinya sudah berdoa, mohon. Bahkan saking hebatnya, ada orang yang bahkan saat akan dia mengerjakan sesuatu, Allah lebih cepat mengingatnya dibandingkan dia sebelum menyebut nama Allah. Sehingga ada orang berdoa, baru dikabulkan. Ada orang yang belum minta, sudah Allah kabulkan. Nanti kita akan lihat. Tadi seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa berdoa, baru dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta, diberikan.
Nabi Musa Rabbi syrahli, Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa wa yassir li amri, Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Dan seterusnya. Baik. Terus ini salat Quran surah 20 ayat 14. Salat. Itu juga zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allahu akbar. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, selain saya, kata Allah, sembah saya. Jadi kalau orang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia komitmen menyembah Allah. Makanya setelah syahadat ada salat. Itu komitmen menyembah. Jadi kalau orang syahadat gak pernah salat, ada yang salah dalam syahadatnya. Karena diikat, orang yang menuhankan Allah maka komitmen menyembah Allah, ma'budul haq. Jadi disebut Allah itu yang disembah. Allah itu namanya al-ma'bud al-haq, yang satu-satunya yang disembah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah Tuhan saya tapi nggak pernah menyembah Allah, ada yang salah. Syahadat ditulis di KTP Muslim, Muslim itu patuh, siap menyembah, tapi tidak pernah sholat, ada yang salah. Ada yang salah. Yang masuk surga KTP-nya, ya. Baik, orangnya tidak. Ada persoalan dalam dirinya. Jika memang Allah berkehendak dengan itu semua. Paham ya? Nah, kembalikan teman-teman ke sini. Salat disebut dengan zikir. Fa'budni, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata, tunaikan salat di zikri, untuk menyembah, mengingat saya. Salat disebut zikir. Ingat, salat ketika disampaikan oleh Quran disebut zikir. Kenapa disebut zikir? Bahkan salat disebut puncak zikir karena menghimpun semua jenis zikir dalam salat. Lihat, kalimat thayyibah ada dalam salat. Begitu dibuka Allahu Akbar, kalimat thayyibah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ada dalam salat. Bacaan Quran ada dalam salat. Orang yang nggak baca Quran tidak sah salatnya. Al-Fatihah bukankah Quran? Ya kan? Tapi itu rukun dalam salat. Kecuali dalam makmum ada ikhtilaf di dalamnya. Doa ada dalam salat. Duduk di antara dua sujud bukankah doa? Rabbighfirli warhamni wajburli, dan seterusnya doa. Jelas kan? Sampai akhir. Jadi kalau orang salat, mohon izin, kalau orang salat kemudian tidak menghasilkan manfaat-manfaat zikir, itu yang harus dievaluasi dalam dirinya. Dan nanti ada salat pasca salat. Kita akan lihat, ada salat pasca salat. Setelah salat zuhur ada salat lagi? Ada. Setelah salat isya ada? Ada. Tayyib. Ya, itu sesuatu yang nanti kita akan lihat. Nah, sekarang bagaimana cara mengurutkan itu semua? Apa dulu yang dimulai dalam amalan pasca salat? Apakah setelah salat langsung salat lagi? Apakah setelah sholat kita misalnya berzikir kalimat thayyibah dulu? Apakah Quran dulu? Apakah doa dulu? Mana di antara itu yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjadi pilihan untuk kita amalkan? Jelas di sini? Halo? Nah, baik. Baik, kita lihat susunannya dulu. Satu, susunan standar. Standar ini artinya yang tidak banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus dikerjakan. Sifatnya lebih tenang. Maka di antara susunannya ini sudah saya tuliskan, hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 594, 597. Ini susunan pertamanya ya, istighfar, latihannya 3 kali. Sudah? Teruskan. Ini bisa ada 2 versi. Versi pertama yang Allahumma antas salam. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita coba bagikan ya susunan-susunan zikirnya supaya nanti mudah diketahui. Jadi kita tuliskan dulu saja. Sudah? Yang ini sekali. Teruskan. Ini kedua, 1, 2, teruskan. Ini garis besarnya. Selanjutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat thayyibah lagi, la ilaha illallah, dan seterusnya. Sudah? Ini ada 2 versi. Kalimatnya nanti kami tuliskan, makanya nanti ada yang membaca 2 kali, ada yang membaca sekali. Bahkan ada yang 3 kali. Saya ulang, ini standar 3 kali, ini 1 kali, ini yang paling standar 1 kali. Sudah? Baik, teruskan. Bacaan subhanallah, alhamdulillah,
Allahu Akbar. Masing-masing berapa? 33 kali. Teruskan. Nanti kami urutkan pelan-pelan. Ini kita ambil yang standar dulu ya. Standar yang biasa. Nanti ada yang lebih lengkap lagi. Ada yang saat misalnya sedang buru-buru. Karena ada kegiatan yang mendesak harus dikerjakan. Kan? Baik. Nanti Anda bisa memilih mana yang prioritas. Ibu mau ngambil tindakan. Misalnya atau bapak dokter kan. Masih ada sholat. Tapi kalau dipaksakan semuanya dipakai. Ini bisa tertinggal. Ya amalannya. Pak itu sedang sekarat sebentar. Zikir sunnah. Nggak bisa. Dosa Anda. Kemudian di sini ada al-ikhlas, al-ikhlas, al-falaq, Quran, Quran, an-nas. Yang kelima, ayat kursi. Maksudnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya. Ada hadisnya? Oh, ini sangat kompleks Pak ya, Ibu ya. Nanti ada yang minta supaya dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan sampai gangguan jin, gangguan macam-macam dan seterusnya. Gangguan setan, gangguan dari nafsu kita. Ini ada semua di sini, termasuk doa-doanya. Teruskan? Sudah? Saya bacakan urut dulu ya. Istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wa la syarika lah, dan seterusnya. Itu yang kalimat thayyibah. Dan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Kemudian membaca al-ikhlas, al-falaq, kemudian an-nas, kemudian ayat kursi. Sudah sampai sini? Baik. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya. Bisa doa, sini. Doa. Sudah? Doa. Nanti kita turunkan kalimatnya. Ada yang paling singkat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu sering disampaikan oleh Nabi. Doa. Kalau doa ini lebih luas ya. Nanti ada doa yang dituntun secara singkat, ada doa nanti yang sesuai kebutuhan kita. Nanti mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kami untuk merinci doa apa saja. Misal kalau doa untuk kemudahan bekerja apa doanya? Doa kemudahan anak-anak dalam sekolah apa doanya? Doa ibu kesulitan di rumah tangga apa doanya? Jadi itu bisa dimintakan dalam sholat, itu sunnah. Dan pasca sholat kita bisa menyampaikan kepada Allah apa yang kita mintakan. Bagaimana caranya nanti kita lihat. Selanjutnya sholat terakhir. Sholat. Saya kasih kurung ya. Saya kasih kurung supaya tidak lepas. Saya beri keterangan jika terdapat sunnahnya. Jika terdapat sunnahnya. Ini kasih keterangan ya. Salat jika terdapat sunnahnya. Karena nanti tidak semua pasca salat fardu ada salat sunnah langsung, tidak semua. Ya, seperti salat asar setelahnya tidak ada. Seperti salat subuh setelahnya tidak ada. Paham ya? Baik, cari dalam kondisi-kondisi tertentu. Sudah? Ada berapa poin? 7 ya, 7 poin. Nanti kita urutkan. Baik, ini yang standar, yang normal. Ada yang ke-8 sudah terakhir. Nah, ini amalan saat berpisah. Ada sunnahnya, bahkan di Al-Bukhari, nanti saya turunkan hadisnya. Apa itu? Musafahah. Bersalaman. Musafahah. Ini saat amalan berpisah. Amalan berpisah, musafahah. Musafahah. Bahasa kitanya bersalaman. Kita hadirkan hadis-hadisnya, bagaimana sahabat ketika selesai Nabi bangkit, begitu Nabi mau bangkit meninggalkan, sahabat mengejar Nabi, ada yang mencium tangannya, ada yang kemudian bersalaman dan sebagainya. Nanti kita akan turunkan hadisnya. Ya. Supaya kita bisa tempatkan nanti urutan dalil sesuai dengan tempatnya, ada dalilnya. Jadi kalau Anda ingin kerjakan ini, dalilnya apa? Dikerjakan ini, dalilnya apa? Ya, dan nanti bagaimana menempatkan posisi sesuai dengan urutannya. Atau misalnya bagaimana, apakah boleh saya mendahulukan yang lain sebelum yang lainnya? Nah, dalam posisi apa boleh, dalam posisi apa tidak diperkenankan. Jelas? Baik, satu apa? Istighfar. 2 apa? Kalimat thayyibah, Allahumma antas salam. 3 apa? La ilaha illallah wa la syarika lah. 4 apa? Baik. 5 apa? Bacaan Quran. 6 apa? Bacaan Quran. 7 apa? Doa. Kemudian ke-8 apa? Alhamdulillah.
Baik, itu urutan-urutannya, rincian pembahasan itu akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, supaya tidak terlampau banyak kita mendapatkan hal-hal yang nanti saat dipraktikkan malah membuat kita rumit. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas bagaimana orang-orang yang baca istighfar tiba-tiba langsung mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang, tidak cukup dengan amin, harus dibahas dulu. Ya. Apa ciri orang yang nanti saat istighfar betul-betul diampuni dosanya? Ada cirinya. Jadi kalau Anda tidak menemukan ciri ini setelah sholat, berarti ada yang gagal di istighfar. Mesti diulang. Diulang itu dalam arti berlatih lagi. Berlatih. Hati-hati. Ini bukan sembarangan ini. Allahumma antas salam ada maknanya. Jadi kalau setelah Allahumma antas salam tidak ada nilai itu dalam kehidupan kita, maka mesti dipelajari kembali. Tes lagi. Paham ya? Nanti pembahasan insya Allah kita urutkan. Mudah-mudahan nanti saya berharap dan bermohon kepada Allah diberi kekuatan nanti sehingga lebih cepat kami update misal. Sehingga sebelum pertemuan Anda sudah bisa mendownload langsung dan nanti bisa didapatkan tuntunannya. Tinggal pembahasan di pertemuan itu kita nanti uraikan dan kita diskusikan. Sepakat sampai sini? Sepakatnya kan tinggal sepakat saja. Saya yang buat, saya yang upload dan seterusnya kan.